Halo, saya Dr. Ika Devi, spesialis penyakit dalam. Selamat datang di channel saya ya. Ini pertama kali saya membuat video di YouTube ini. Jadi kalau memang teman-teman berkenan, silakan bisa follow YouTube ini. Di sini kita akan bahas semua masalah mengenai penyakit dalam. Untuk segala macam pertanyaan, silakan drop di kolom komentar. Nanti kita akan bahas dalam video-video berikutnya dan juga saya akan jawab satu persatu. Nah, hari ini kita mau bahas apa? Kita hari ini akan bahas mengenai diabetes. Kembali lagi, kenapa sih kok yang namanya diabetes itu bolak-balik dibahas ya? Karena yang namanya diabetes ini adalah penyebab utama kematian di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia ini dikatakan Indonesia ini merupakan negara dengan peringkat nomor 9 untuk yang namanya diabetes. Jadi kebayang ya banyaknya seperti apa. Nah, untuk diabetes sendiri itu sebetulnya apa sih dok? Diabetes ini adalah kondisi di mana gula darah kita tidak bisa masuk ke dalam sel dengan sempurna. Untuk yang namanya penyebabnya itu sebetulnya ada dua. Jadi yang pertama karena organ pankreas kita ya itu tidak bisa memproduksi insulin. Jadi insulin itu apa? Hormon untuk mendorong gula masuk ke dalam sel. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pada saat gula itu masuk dalam tubuh harusnya kan masuk ke dalam sel lewat pintu-pintu tertentu yang dikatakan sebagai reseptor. Nah, yang namanya pintu reseptor ini bermasalah. Akhirnya gula darah kita tidak bisa masuk walaupun insulin kita cukup. Salah satu problem dari dua masalah yang saya sebutkan di atas bisa mengakibatkan yang namanya diabetes ya. Jadi gula darah menjadi meningkat. Nah, untuk klasifikasi diabetes sendiri seperti apa? Banyak di luar sana pasien tuh selalu mengatakan, "Dok, ada yang namanya diabetes kering, diabetes basah." Itu sebetulnya apa? Nah, kalau di dunia kedokteran, kita tidak mengenal definisi diabetes basah dan kering. Diabetes yang namanya basah dan kering itu hanyalah terminologi berdasarkan pasien. Jadi kalau memang ternyata mengatakan diabetes basah, itu biasanya lukanya nggak kering-kering ya. Sedangkan diabetes kering itu apabila ada luka kering yang tidak hilang-hilang dan tidak menutup. Nah, untuk yang namanya penggolongan diabetes sendiri, itu contohnya seperti apa? Ada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, kemudian diabetes dalam kehamilan, dan diabetes karena penggunaan obat yang kemudian merusak pankreas. Nah, itu adalah penggolongan secara besar. Untuk diabetes tipe 1 itu biasanya pada anak-anak karena kegagalan fungsi pankreas memproduksi insulin. Pada diabetes tipe 2, kerusakannya bisa antara pankreasnya bermasalah atau pintu reseptornya yang bermasalah. Dan ada juga yang namanya diabetes yang terjadi pada saat kehamilan. Nah, prinsip terapinya seperti apa sih diabetes ini? Untuk prinsip terapi, kita menggunakan pilar-pilar dalam pengelolaan gula darah. Biasanya akan ditanyakan seperti ini, "Dok, saya diabetes, apakah saya harus tergantung obat seumur hidup?" Jawabannya adalah tidak, tergantung pada Anda, kira-kira diabetesnya ini masuk fase yang mana. Kalau memang masih fase pre-diabetes, fase awal, kita tidak harus menggunakan obat. Cukup dengan diet dan olahraga, maka kita bisa mengembalikan gula darah yang tinggi itu menjadi baik kembali. Nah, untuk mereka dengan HbA1c yang sangat tinggi, jadi HbA1c ini apa sih? Pemeriksaan khusus untuk mendeteksi gula darah kita sudah bermasalah dalam 3 bulan terakhir. Kalau memang sangat tinggi, itu adalah waktu di mana kita bisa menggunakan insulin. Kemudian apa saja komplikasi daripada diabetes? Komplikasi diabetes ini macam-macam ya teman-teman, tapi saya biasanya ngajarkannya seperti ini, gampang ingetnya, head to toe. Jadi dari atas sampai bawah. Jadi mulai dari kepala, tinggal kita lihat. Pada pasien-pasien diabetes yang gulanya nggak terkontrol, itu bisa mempengaruhi struktur kulit. Jadi kulit itu akan bisa menjadi lebih mudah berkeriput ya. Jadi wajahnya tuh nggak fresh, nggak segar. Karena yang namanya deposit gula bisa menumpuk di dalam kulit sehingga akhirnya merusak struktur daripada kulit. Itu pada wajah. Kemudian pada mata. Efeknya apa pada mata? Pada mata bisa mengakibatkan kebutaan. Jadi bisa terjadi kerusakan saraf mata yang dikenal sebagai retinopati diabetik. Tidak hanya itu, diabetes bisa mengakibatkan yang namanya kerusakan pada lensa mata. Terjadi katarak, kemudian tekanannya bisa meningkat, terjadi glaukom. Problem pada mata. Kemudian kita turun lagi ya ke arah mulut. Jadi di mulut ini kalau kita lihat itu banyak yang namanya gigi, kemudian juga ada lidah, itu bisa semua terganggu. Jadi bisa jadi pasien-pasien diabetes ini sering mengalami infeksi ataupun radang pada gusi berulang atau tiba-tiba lepas giginya. Jadi kalau Anda punya keluarga, kemudian keluarga itu mengeluhkan, "Kok gigiku nih kok lepas ya?" Nah, Anda harus waspada, jangan-jangan ada diabetes.
Oke. Nah, itu pada mulut. Turun kemudian pada bagian dada. Nah, di dada ini ada organ apa aja? Kita bisa lihat sebetulnya di dada kita ini ada organ jantung, ada paru. Masalahnya pada jantung semua orang tahu ya, kalau diabetes bisa terjadi serangan jantung, Dok. Kemudian kalau diabetes bisa terjadi pembengkakan jantung, atau pada paru itu mudah terjadi infeksi paru. Jadi kalau misalnya kita punya diabetes gak terkontrol, mudah terjadi pneumonia berulang. Turun lagi ke organ perut. Apa yang ada di dalam organ perut? Yang pertama ginjal. Jadi diabetes ini merupakan penyebab kerusakan ginjal paling banyak. Cuci darah itu penyebabnya paling banyak karena diabetes. Kemudian juga bisa mengakibatkan pelemakan hati. Jadi kalau teman-teman di sini ada livernya tertutup lemak, gula darahnya tinggi, terus problem livernya nggak selesai-selesai, ya coba kendalikan gula darah terlebih dahulu. Kemudian pada organ kewanitaan ya, jadi organ reproduksi pada wanita mudah terjadi yang namanya infeksi saluran kencing berulang, kemudian mudah terjadi keputihan berulang. Kalau pada pria tentunya bisa mengakibatkan disfungsi ereksi. Dan pada yang namanya saluran pada tangan kita, pada kaki kita itu mudah kesemutan. Dan yang namanya diabetes ini adalah penyebab daripada amputasi terbanyak. Nah, ini adalah komplikasi daripada diabetes yang harus kita waspadai. Nah, untuk semua pertanyaan seputar mengenai diabetes, teman-teman silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Saya Dr. Eka Devi Penyakit Dalam.